tempo hari Babe Aldo melaporkan didampingi oleh Pak Ikhwan, melaporkan Mas Husin, dapatnya pengaduan masyarakat. Seperti itu, dengan data dan fakta yang ada. Nah, kemudian juga kemarin kita melaporkan Pak Ferdinand juga di Polda Metro Jaya ditolak, gitu. Padahal dengan berbagai alasan tentunya, padahal kita bawa semua buktinya ya dari ini, gitu. Jadi kalau dulu Louis berapa tuh di Perancis bilang kan letat semua negara itu adalah saya. Nah, kalau ini sekarang mungkin Louis semua hukum ini ya saya, ya suka-suka saya lah bagaimana. Kalau saya pengen hukum, kalau enggak gitu loh. Berarti kalau ancamannya 10 tahun, kalau pakai akumulasi kali aja 3, dari 30. Terus ada yang 6 tahun tadi kali aja 3, udah berapa tuh? Udah malas lah hitungnya pokoknya. Suka aja lah gitu kan. Bukan digunakan untuk memberangus pihak-pihak yang diduga berseberangan pendapat dengan penguasa, bukan digunakan sebagai alat oligarki untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat yang memang mencintai negeri ini dengan tulus, dengan jujur, dan dengan jiwa dan raganya. Sebagai contoh seperti Habib Bahar bin Smith. Akhirnya. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya ada 3 pelaporan ya terkait dengan Habib Bahar ini. Jadi selain dengan yang tadi disebutkan, yang kita sama-sama tahu, yang pertama adalah pelaporan oleh seorang bernama Tubagus Nur Alam. Kemudian dia melapor di Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 juga ada pelaporan oleh Husin Ali. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada pelaporan di Polres Jakarta Timur, di mana salah satu yang dilaporkan itu tadi malam juga baru dipanggil untuk klarifikasi. Untuk informasi luar biasa, tadi malam kita baru selesai kurang lebih jam 12 malam gitu terkait klarifikasi. Jadi ini masih penyelidikan sebenarnya gitu terkait ceramah Habib Bahar, bukan ceramah YouTube yang ada narasi dari Habib Bahar juga antara lain gitu kan, bukan ceramah sebenarnya itu. Nah, tapi ada similarity gitu dari ketiga itu. Jadi yang kita bisa tarik benang merahnya, tiga-tiganya ini ada pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 1946 gitu. Nah, kemudian juga kalau saya tidak salah ada juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal perubahan terakhir Undang-Undang ITE. Nah, jadi ketiga-tiga ini saya bisa gambarkan bahwa memang ada semacam kalau kita bicara mengenai keadilan gitu kan, mengenai penegakan hukum, jadi jangan kita itu dari pihak Habib Bahar atau pihak Habib Rizik atau pihak pengacara keluarga itu dianggap wah ini dikit-dikit kriminalisasi. Sederhana saja kalau kita mau melihat sebenarnya. Jadi gini, Habib Rizik, Habib Bahar didakwa atau dilaporkan oleh beberapa pihak terkait dengan awalnya kan ujaran kebencian. Nah, ini saya langsung ke poinnya aja sebelum nanti kembali ke kronologis, yaitu soal berita bohong. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya hal itu memang konsisten, mana penyebaran berita bohong yang lain yang diproses selain beliau-beliau itu? Atau selain oposan deh, gitu. Saya ada data lengkap mengenai itu, antara bisa saya sebutkan. Ada yang janji mau buyback Indosat. Ada oknum pejabat yang menyatakan waktu itu ivermectin sebagai obat yang sudah mendapat persetujuan BPOM terkait dengan COVID. Ada pernyataan oknum pejabat mengenai Harun Masiku yang dibantah oleh pejabat lain. Ini kan luar biasa. Yang satu antara lain terkait aset negara, yang satu tadi saya sebutkan terkait dengan nasib orang banyak, wabah COVID ini gitu loh.
Nah, kemudian yang satu terkait korupsi. Nah, dari ketiga ini nggak ada tuh, padahal ya ujaran apa delik-delik apa pidana tadi yang saya sebut itu deliknya itu hampir semua itu bukan delik aduan gitu loh. Itu delik umum seperti itu informasinya ya. Nah, mungkin nanti Dr. Hair bisa meluruskan kalau memang saya keliru. Nah, artinya kalau kita mau konsisten penegakan hukum yang berkeadilan, proses dong semua. Gitu. Artinya ini kan tadi juga berimplikasi serius gitu kan. Gitu. Jangan terkait yang tadi Habib Bahar katakan atau Habib Rizik katakan sehat gitu kan. Ini kan nyata gitu kan. Nggak perlu ahli hukum, nggak perlu orang waras, orang bisa lihat. Nah, saya mau katakan satu hal penting nih, saya baru sampaikan karena memang saya memberanikan diri untuk menyampaikan ya. Soal Habib Bahar khususnya. Habib Bahar ini rumornya awalnya bergulir dilaporkan terkait dengan statement beliau soal kisruhnya dengan Pak Dudung, gitu kan, terkait dengan KKB, apalah gitu kan. Terkait itu rame, bahkan itu pun menjadikan salah satu alasan pihak Habib Ali Ridho atau Babe Aldo melaporkan di Polres Bogor beberapa waktu yang lalu gitu, karena pelapor waktu itu Husin Ali dituduh berbohong karena Habib Bahar dikatakan memelintir ucapannya Pak Dudung. Nah, statement itu dilaporkan oleh Babe Aldo seperti itu kan. Artinya kan dari situ saya mau garis bawahi, kita sudah bersepakat bahwa kita tahu nih bahwa yang dilaporkan adalah soal terkait dengan statementnya Habib Bahar soal Pak Dudung kan begitu. Nah, terus juga bergulir di masyarakat. Tapi faktanya kemarin waktu acara YLC tadi malam, Mas Husin itu mengatakan bahwa itu terkait berita bohong soal Laskar, kalau saya nggak salah seperti itulah dibahas, bukan soal Pak Dudung itu. Artinya, berarti kan ini ada pergeseran nih, kita mengaminilah dari situ, karena secara resmi pihak kepolisian memang belum mengumumkan soal yang mana nih, gitu kan, belum menjelaskan. Insya Allah saya dapat kabar beberapa waktu lagi nanti ke depan, beberapa hari ke depan akan ada konversi informasinya seperti itu kan terkait itu. Nah, taruhlah kita mengamini, saya di sini bukan berbicara bohong juga ya, tapi saya mengamini apa yang dikatakan Mas Husin di ILC tadi malam terkait bahwa juga pengacara dari terdakwa KM50 yang juga bicara bahwa kan berdebat dengan Dr. Abdul Khair tuh di acara ILC itu mengatakan bahwa ini yang mana Habib Bahar nih kesalahannya. Pak Dr. Abdul Khair mengatakan begini, bertanya tidak pantas untuk dipenjara, terus tanggapannya adalah soal pernyataan tadi. Artinya mari kita ikuti itu dulu. Kita ikuti bahwa Habib Bahar menurut beberapa opini yang beredar, bukan resmi dari kepolisian ya, dikatakan berbohong terkait dengan kondisi Laskar waktu peristiwa KM50. Kita sepakat itu dulu sementara ini. Kita ikuti yang tadi jadi bukan dari saya statementnya nih, tapi dari ini. Kalau saya secara pribadi mendengar memang di acara di BAP itu bahwa BAP Habib Bahar waktu tanggal 3 Januari sebagai saksi itu stressing pointnya adalah terakhir itu terkait dengan keterangan soal KM50. Itu saya mendengar sendiri gitu kan, beberapa kali penyidik menyatakan fakta-fakta tentang yang disampaikan Habib Bahar terkait dengan korban di KM50. Itu ditanyakan oleh penyidik, saya mendengar gitu kan, dan kita juga ada BAP-nya karena setelah itu kan peningkatan tersangka ya kan, status tersangka, kemudian penangkapan dan menahanan. Sesuai KUHP tersangka boleh dapat salinannya, kita kuasa hukum dapat seperti itu kan. Nah, saya kenapa agak panjang menjelaskannya supaya kita tidak sedikit-sedikit ini berita bohong, saya tadi sampaikan dapat dari informasi dari yang disampaikan ILC, yang kedua melalui BAP. Oke, sepakat. Nah, kalau memang begitu, berarti kan diduga Habib Bahar ini ya dituduh berbohong mengenai pembunuhan KM50, bicara mengenai KM50. Nah, sementara saya mau tanya ke pemirsa sekalian dan juga para hadirin di channel ini, saya mau tanya, pelaku diduga yang membunuh Laskar di KM50. Pertanyaan saya, dipenjara nggak? Ditahan atau tidak? Kita kan sama-sama tahu mereka tidak ditahan. Informasi seperti itu. Nah,
apa adil yang diduga membunuh tidak ditahan, yang diduga berbicara tentang pembunuhan malah ditahan? Nah, coba deh, nggak usah orang yang ngerti hukum, pakai nurani kita aja. Adil nggak itu? Seperti itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan informasi ini. Kemudian juga tadi Dr. Abdul Khair sudah menjelaskan panjang lebar mengenai perluasan tafsir mengenai keonaran. Menurut saya pasal 14 Undang-Undang 14 ini sangat-sangat berbahaya, ya, karena bisa ditafsirkan. Sebenarnya bukan pasalnya atau bukan undang-undangnya, penafsirannya ini yang digunakannya luar biasa gitu loh. Artinya saya khawatir nanti ke depannya ada ulama, ya, kemudian diprotes, dikomplain karena melakukan satu hal, nah, ini bisa dituduh keonaran juga nanti, tuh kan, terlibat juga, padahal dia nggak tahu apa-apa gitu loh, karena diprotes, karena di demo, karena ada, jadi rekayasa by design terkait dugaan kriminalisasi makin berbahaya nantinya seperti itu. Jadi mungkin tidak salah juga memang dari sekarang kita sudah mulai untuk ancang-ancang untuk judicial review pasal-pasal yang memang selalu digunakan berulang-ulang untuk membungkam diduga para oposan atau yang tidak sependapat dengan pihak penguasa. Artinya saya sudah sampaikan mengenai bagaimana aspek keadilan ini sangat dilukai dalam kasus Habib Rizik dan Habib Bahar, serta beberapa aktivis yang cinta dengan negeri ini lalu melakukan kritik-kritik membangun, tapi diperlakukan sedemikian rupa seperti itu. Sementara pihak-pihak lain yang memang sependapat atau satu barisan atau satu kubu atau yang pokoknya benar salah kita dukung lah, itulah itu luar biasa. Saya punya data, ini saya by data, saya punya data jelas, siap saya sampaikan gitu kan di beberapa memang acara yang memang yang memang ilmiah. Saya punya data dari tahun 2014 sampai tahun 2022 ini, pihak yang kontra dengan pemerintah itu sudah dilaporkan kurang lebih hampir 71 pelaporan. Dan hampir semuanya itu diproses, bahkan Habib Bahar udah bolak-balik masuk penjara. Habib Rizik sudah berapa kali kena, kemarin kan 3 kali kan tuduhan perkaranya. Ada Habib Hanif juga, semua banyak tuh. Hampir semuanya gol, tanda petik lah gitu kan. Nah, sementara untuk pihak-pihak yang dilaporkan oleh oposan karena menista agama, karena menghina, karena macam-macam lah gitu kan, itu ada 59 dari 2014, termasuk Pak Ahok. Yang diproses bisa dihitung sama jari ini. Yang bisa diproses antara yang Pak Ahok, saya bisa sebut Pendeta Saifuddin, Kece, dan yang terbaru ini kita nggak tahu Ferdinand Hutahian seperti apa nantinya. Bisa dihitung sama jari. Saya punya datanya, nomor LP-nya juga ada. Gitu. Jadi kita pakai data bicaranya. Cuma nanti saya belum bisa paparkan di sini, tapi saya ada datanya. Makanya bicaranya pakai datanya. Gitu. Jadi artinya saya mau sampaikan bahwa bagaimana, satu lagi saya sedikit singgung ya. Bagaimana tadi malam kita dipanggil klien kita untuk klarifikasi itu dari pagi ya, kurang lebih pagi atau siang sampai jam 12 malam untuk klarifikasi. Sementara tempo hari Babe Aldo melaporkan didampingi oleh Pak Ikhwan, melaporkan Mas Husin, dapatnya pengaduan masyarakat. Seperti itu, dengan data dan fakta yang ada. Nah, kemudian juga kemarin kita melaporkan Pak Ferdinand juga di Polda Metro Jaya, ditolak. Gitu. Padahal dengan berbagai alasan tentunya, padahal kita bawa semua buktinya ya dari ini. Gitu. Jadi kita menyayangkan ya, maksudnya dari pihak Polri, Pak Kapolri mengatakan bahwa sebisa mungkin kan memang tugasnya itu ya menerima laporan lah gitu kan, dan tindak lanjut seperti itu. Kalau memang sudah kita punya bukti-bukti dan dasar yang kuat gitu kan. Nah, kita sudah memiliki itu kan, tapi ditolak dengan alasan sudah banyak yang lapor katanya. Kemudian perintah dari Mabes Polri bahwa tidak boleh diterima lagi laporannya. Itu yang disampaikan ke pihak kami ya sebagai pelapor.
Artinya memang luar biasa kita mencari keadilan di negeri ini ya, untuk penegakan hukum yang berkeadilan ini. Tapi nggak apa-apa, kita maju terus gitu kan, tetap kita berjuang karena memang kita cinta dengan negeri ini, kita cinta dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Ini bagian dari kritik, bagian dari saran kita, semoga bisa dicerna dan diterima dengan baik. Semoga kedepannya di tahun 2022 ini sebagai refleksi akhir tahun Masehi, semoga lebih baik penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian hukum dijadikan benar-benar panglima, dijadikan alat untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan keadilan di masyarakat, seperti itu. Bukan digunakan untuk memberangus pihak-pihak yang diduga berseberangan pendapat dengan penguasa, bukan digunakan sebagai alat oligarki untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat yang memang mencintai negeri ini dengan tulus, dengan jujur, dan dengan jiwa dan raganya. Sebagai contoh seperti Habib Bahar bin Smith contohnya. Terakhir yang saya mau sampaikan. Sementara itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan topik kriminalisasi ulama, mengenai liberalisasi sosial budaya, saya jujur kurang memahami dengan detail. Tapi kalau yang dimaksud liberalisasi agama, mungkin saya bisa, liberalisasi agama atau yang bahasa sekarangnya moderasi agama, mungkin saya bisa sampaikan. Tapi saya nggak tahu ini topiknya tadi liberalisasi agama atau sosial budaya. Seperti itu yang saya bisa sampaikan, Ustadz. Terima kasih. Baik. Ini saya ke Bang Aziz Januar. Ini Bang Aziz, dari 3LP itu apa ada kemungkinan ini akan berjalan beriringan? Ataukah memang satu-satu ada? Ya kalau Habib Bahar Smith sudah ya tidak kencang bersuara, ya satu saja. Kalau masih kencang bersuara, tiga-tiganya dimasukkan semua, diproses semua. Silakan Bang. Ya, kalau ditanya ada kemungkinan ada. Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Ustadz Ahmad kan. Nanti saya kalau komentarin ini lagi malah mengerem arusnya kan. Jadi memang sudah, kalau boleh saya katakan malah kalau dulu Louis berapa tuh di Perancis bilang kan letat semua negara itu adalah saya. Nah kalau ini sekarang mungkin Louis semua hukum ini ya saya, ya suka-suka saya lah bagaimana. Kalau saya pengen hukum, kalau enggak gitu loh. Artinya memang luar biasa, udah terang benderang gitu kan. Ya kita hanya berharap semata kepada Allah supaya Allah segera menunjukkan kekuasaannya terhadap pihak-pihak yang zalim ini gitu kan, dan menyadarkan kalau nggak bisa ya dihukum kan, seperti itu. Karena memang kalau berharap pada sistem memang sudah sangat sulit ya, karena memang beberapa kita menduga memang sudah dilakukan out of system seperti itu kan. Jadi criminal justice system itu udah acak-acakan lah. Contohnya ya tadi digambarkan bagaimana militer bisa mencampuri penegakan hukum kan, begitu kan, bisa intervensi. Menurut saya ini merusak ya criminal justice system, dan juga memang menunjukkan dugaannya menunjukkan arogansi yang luar biasa terkait beberapa hal yang memang dirasa kurang pas seperti itu kan. Makanya ya tadi dikritisi luar biasa oleh Mas Ahmad Husainuddin dengan baik tadi kan, dengan gamblang yang saya sangat setuju itu memang dan kita memang harus menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berjuang memang mengharapkan keridhaan semata. Artinya kalau kita mengharapkan tujuan akhirnya adalah hanya keadilan atau yang sifatnya duniawi saja, itu pasti ujung-ujungnya kecewa. Kenapa? Karena memang sudah beberapa kali kita mengalami ketidakadilan yang luar biasa, karena memang sistem ini sudah terlampau parah gitu kan untuk penegakan hukumnya. Jadi memang kita dan kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu pasti menang, kezaliman itu pasti kalah. Yang jadi problem, kita ada di pihak mana, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Janji Allah itu jelas, kebenaran itu pasti menang, kezaliman itu pasti akan runtuh, akan kalah, seperti itu kan? Nah, hak itu mana udah jelas, yang hak batil itu mana, hak itu pasti akan mengalahkan yang batil, tinggal posisi kita ada di mana, seperti itu kan? Jangan sudah tahu batil itu pasti kalah, kita memilih posisi yang itu gitu kan, atau yang lebih parah kita memilih batil, nanti ketika batilnya kalah kita langsung ke yang hak gitu kan. Ini kan kutu loncat kan, seperti itu. Dan memang
kita harus meminta keistiqomahan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait perjuangan melawan ya kezaliman ini dengan segala daya upaya yang memang kita mampu seperti itu. Acara-acara seperti ini menurut saya sangat baik ya untuk membuka wawasan dan juga opini-opini terkait apa yang hak, mana yang hak, yang batil, mana yang batil, itu harus memang tetap disuarakan ya, supaya memang karena sesuatu yang benar itu kalau tidak disuarakan itu kan memang nanti kan tertutup oleh kebatilan. Makanya ada kata seorang ulama kan, hikmah dari suara azan itu kenapa ditaruh di tempat yang tinggi, pakai menara itu kan, supaya umat Islam itu terbiasa mengangkat suara kebenaran seperti itu kan. Jadi bukan kita terbiasa diam untuk hal-hal yang memang terkait dengan kebatilan itu. Itu sih Ustaz yang bisa saya sampaikan sementara. Kalau boleh tahu Bang Aziz, total dari 3 LP itu berapa total hukuman yang akan diberikan kepada Habib Bahar Smith? Ya, hukumannya itu ancaman hukumannya itu yaitu kan tiga-tiganya itu kalau saya tidak salah itu ada memuat pasal 14 Undang-Undang 146 gitu kan, ujaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Hampir semuanya memuat pasal itu. Ada Undang-Undang ITE juga tadi sudah disampaikan. Berarti kalau ancamannya 10 tahun, kalau pakai akumulasi kali aja 3, dari 30. Terus ada yang 6 tahun tadi kali aja 3, udah berapa tuh? Udah malas lah hitungnya pokoknya. Suka aja lah gitu kan. Padahal itu benar-benar jauh lah dari ini. Tapi ya itu kita mesti tetap yakin gitu kan. Karena kalau menurut Syekh At-Tarifi Hafizahullah, terkadang pengusung kebatilan itu kuat ya, sedangkan pengusung kebenaran itu lemah. Karena yang pertama itu yakin dengan kebatilannya gitu. Yang kedua ragu dengan kebenarannya. Nah, keyakinan itu dipengaruhi oleh tekad para pengusung yang tadi. Makanya kita nggak boleh ragu lah gitu dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita harus berteguh hati, harus kuat gitu kan, harus punya azam yang hebat lah untuk perjuangan ini kan, supaya ya itu tadi, supaya kita memang bisa terus mengusung ini, mengharapkan keridhaan Allah semata, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Aziz Yanwar. Saya mengutip kata-kata dari Malcolm X rahimahullah. Aku telah belajar sejak dini bahwa kebenaran tidak akan diberikan kepada orang yang mendiamkannya, dan sudah seharusnya bagi seseorang untuk bicara sedikit gaduh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Malcolm X rahimahullah. Demikian.